Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Sejarah, channel yang membahas mengenai materi sejarah SMA. Pada kesempatan kali ini, IT Sejarah akan membahas mengenai bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi VOC. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang akan kita bahas adalah 5 perlawanan pada masa penjajahan VOC. Eh, Saya akan membagi beberapa video mengenai pembahasan ini karena kalau saya bahas dalam satu video, maka tidak akan maksimal karena durasinya mungkin akan sangat panjang. Maka dari itu nanti akan saya buat 2 atau 3 video. Yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah perlawanan Sultan Nuku sang ahli strategi perang, yang kedua perlawanan Sultan Agung, yang ketiga perlawanan Banten, yang keempat perlawanan rakyat Makassar, dan yang terakhir perlawanan Raden Mas Said menghadapi VOC. Sebagai pengetahuan awal, Sultan Nuku ini berasal dari Kerajaan Tidore. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa sebelum adanya VOC, Maluku ini dijajah oleh kerajaan Portugis. Yang selanjutnya terjadi peperangan antara Ternate melawan pihak Portugis. Setelah Portugis berjaya, kemudian dilanjutkan oleh pihak VOC. VOC menerapkan 2 kebijakan, yaitu yang pertama ada pelayaran Hongi dan yang kedua adalah ekstirpasi. Pelayaran Hongi ini melakukan pengecekan perdagangan di wilayah Maluku agar tidak terjadi perdagangan gelap dan pihak VOC tetap bisa melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Sedangkan ekstirpasi itu membumi hanguskan atau menebang tanaman-tanaman rempah-rempah yang dianggap melebihi batas. Nah, kemudian dengan adanya 2 kebijakan ini menghasilkan perlawanan-perlawanan dari rakyat Tidore. Ditambah VOC ikut campur ke dalam internal kerajaan Tidore. Hasilnya apa? Hasilnya yang seharusnya Sultan Nuku ini menjadi penerus tahta dari ayahnya, ketika ayahnya diasingkan, ternyata yang ditunjuk adalah sultan yang lain, yang kemudian namanya adalah Kamaluddin. Jadi Sultan Nuku ini adalah calon raja yang kemudian tidak disahkan oleh pihak VOC, malah memilih calon yang lain. Dengan alasan itulah Sultan Nuku kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak VOC. Berikut adalah kronologi mengenai perlawanan Kerajaan Tidore ketika kepemimpinan Sultan Nuku, yaitu yang pertama di tahun 1780, VOC memaksa Tidore untuk menandatangani traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah vasal. Dengan masuknya kerajaan Tidore yang awalnya negara sekutu, sekutu itu seperti pertemanan antar kerajaan. Jadi VOC berteman dengan Tidore, kemudian diturunkan statusnya menjadi vasal. Vasal itu bawahan dari VOC, maka eh, kerajaan Tidore kemudian dikuasai kerajaannya oleh pihak VOC. Kemudian diterapkanlah hak oktroy di wilayah tersebut yang berarti rakyatnya terjajah oleh pihak VOC. Di tahun 1783, Pangeran Nuku akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC. Pada tahun tersebut, Nuku memimpin perlawanan rakyat. Kemudian di tahun 1796, pada tahun tersebut, pasukan Nuku berhasil merebut dan menguasai Pulau Banda. Kemudian di tahun 1801, Sultan Nuku menggempur kekuatan Belanda di Ternate, hingga tahun 1801 Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Yang unik dari perang antara Sultan Nuku atas nama Tidore dan melawan VOC, Sultan Nuku ini memiliki taktik yang cemerlang, yaitu menggunakan taktik milik Belanda, yaitu David et Impera atau David et Impera, kalau biasanya kalian membacanya seperti itu, dengan mengadu domba Inggris melawan Belanda. Inggris kemudian mampu mengusir Belanda dari wilayah Maluku. Setelah Inggris menang, kemudian
Tidore menggempur kekuasaannya si Inggris. Tidore yang masih dekat dengan Sultan Uku itu menggempur. Hingga selanjutnya rakyat Tidore lebih memilih Sultan Uku untuk diangkat menjadi Sultan di Tidore daripada Sultan Kamaluddin sendiri. Nah, maka kemudian Sultan Uku ini diangkat menjadi raja dari kerajaan Tidore. Meninggalnya Sultan Nuku. Beberapa tahun setelah berhasil membebaskan wilayah Ternate dan Tidore pada tanggal 14 November 1805, Sultan Nuku wafat di tahun usianya yaitu ke-67 tahun. Pada tanggal 7 Agustus 1995, Sultan Nuku atas dasar Kepres nomor 71 garis miring TK garis miring 1995 disahkan menjadi pahlawan Indonesia. Nah, kira-kira itu adalah jejak sejarah dari Sultan Nuku yang melakukan perlawanan terhadap VOC. Sultan Agung berasal dari Kerajaan Mataram Islam. Adapun latar belakang mengapa Sultan Agung menyerang VOC di wilayah Batavia diantaranya yang pertama, adanya monopoli yang dilakukan oleh pihak VOC. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pihak VOC sangat merugikan pedagang-pedagang Islam, terutama pedagang dari Mataram Islam maupun dari wilayah kerajaan Islam yang lain. Yang kedua, VOC selalu menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Dan kemudian yang terakhir, VOC tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Sebab itulah kemudian Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap VOC. Awalnya itu menginginkan ke Malaka, tapi ternyata di wilayah Batavia sendiri keduanya bertemu dan kemudian berperang di wilayah Batavia. Berikut adalah kronologi dari perlawanan Sultan Agung. Perang dimulai tahun 1626, di mana Sultan Agung kemudian melakukan penyerangan atas wilayah Batavia. Penyerangan tersebut kemudian dimulai di tanggal 22 Agustus 1628 oleh Tumenggung Baurekso atau pemimpin yang berasal dari wilayah Kendal, Jawa Tengah. Pemimpin tersebut atau Temenggung Baurekso kemudian menginginkan untuk menyerang ke wilayah Malaka, namun sampai di wilayah Batavia, pasukan dari Tumenggung Baurekso ini bertemu dengan pasukan VOC yang menghalang-halangi. Temenggung Baurekso yang dibantu oleh pasukan dari Sunda dan pasukan-pasukan lain kemudian berperang melawan VOC karena kekalahan dari sektor persenjataan yang kurang modern, maka VOC bisa mengalahkan pihak dari Mataram Islam. Itu adalah kekalahan pertama dari Tumenggung Baurekso atau dari Mataram Islam. Yang kedua, di tahun berikutnya, tanggal 21 September 1629, JP Kun atau Gubernur Jenderal dari VOC meninggal. Hal ini kemudian membuat Mataram Islam menganggap ini adalah momentum yang baik untuk menyerang pihak VOC di Batavia. Maka dikepunglah Batavia. Namun dengan persenjataan yang lebih modern pula, kemudian VOC mampu bertahan di Batavia dan mengalahkan Mataram untuk kedua kalinya. Itu adalah kekalahan yang didapatkan oleh Sultan Agung dalam mengakhiri perang melawan pihak VOC. Apa yang melatar belakangi kegagalan dari penyerangan ke Batavia oleh Sultan Agung? Yang pertama, yaitu kalah persenjataan. Yang kedua, kekurangan bahan makanan. Nah, ini yang belum saya bahas ya. Jadi, penyerangan kedua oleh Sultan Agung itu ternyata sudah didengarkan oleh pihak VOC bahwa Sultan Agung akan melakukan penyerangan kedua kalinya di tahun 1629. Maka lumbung-lumbung padi di sekitar Pantura, di sekitar jalur menuju ke Batavia itu dibakar. Di antaranya seperti di Tegal, Cirebon itu dibakar. Efeknya apa? Ketika mereka sampai ke salah satu wilayah transit tersebut, maka
makanan yang tersedia itu sangat sedikit. Dan kemudian sampai ke Batavia mereka kekurangan bahan makanan. Yang ketiga, jarak yang terlalu jauh antara Mataram dengan Batavia itu merupakan kendala tersendiri. Kemudian yang keempat, pembendungan sungai yang dilakukan oleh tentara Mataram ternyata berdampak menyebarnya wabah penyakit. Nah, itu adalah sebab kegagalan dari penyerangan Sultan Agung ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Oke, materinya cukup sampai sini, akan dilanjut dengan materi tentang perlawanan kepada pihak VOC di video yang lain. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.